Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Serahayu Purba dengan NPM 2205030097. Pada video kali ini, di sini saya akan membahas mengenai keterampilan berkomunikasi dalam kepemimpinan guru. Sebagai seorang guru, komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun hubungan positif dengan siswa, menciptakan suasana belajar yang kondusif, memastikan penyampaian materi dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Guru yang mampu berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah memimpin, memotivasi, dan menginspirasi siswa di dalam proses pembelajaran. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan dua contoh praktis keterampilan komunikasi guru. Dalam kepemimpinan guru, terdapat beberapa keterampilan komunikasi penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di antaranya, yang pertama, mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan sekedar mendengar, tetapi memberikan perhatian penuh pada siswa. Guru perlu memahami kebutuhan, kesulitan, dan pendapat siswa tanpa menghakimi siswa tersebut. Dengan mendengarkan aktif, guru dapat membangun kepercayaan dan menciptakan komunikasi dua arah yang sangat positif. Nah, yang kedua yaitu menyampaikan informasi dengan jelas dan terstruktur. Nah, sebagai seorang guru, instruksi yang disampaikan harus jelas dan langkah-langkah mudah dipahami oleh seorang siswa, serta menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Komunikasi yang jelas akan membantu siswa memahami tugas dan tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan sebuah video singkat mengenai yaitu seorang guru ketika di mana situasi memberikan instruksi saat menjawab pertanyaan siswa atau ketika membantu siswa yang kesulitan memahami materi. Nah, jadi selamat menikmati video yang akan saya paparkan di bawah ini. Terima kasih. Hari ini mengenai ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas. Miss mau bertanya, ada yang tahu nggak apa itu ide pokok dalam suatu paragraf? Sesuai dengan pemikiranmu sendiri, ada yang tahu nggak apa itu ide pokok? Miss, saya tahu loh Miss apa itu ide pokok. Rangkai pakai kalimat sendiri, namanya juga udah pasti 5. Apa itu ide pokok? Apa sih ide pokok dalam suatu paragraf? Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Ayo, apa bang? Ayo, ada yang tahu nggak apa itu ide pokok? Apa kak? Nggak tahu. Coba dibaca. 1, 2, 3, mulai. Ide pokok juga disebut sebagai pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, dan pikiran utama. Ide pokok atau gagasan utama adalah inti atau topik utama yang dibahas dalam sebuah paragraf atau tulisan. Oke, jadi di sini Miss mempersingkat. Ide pokok sering disebut dengan gagasan utama. Jadi, ketika nanti ada tugas, coba deh bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih ide pokok ataupun gagasan utama. Jadi, ide pokok adalah inti dari suatu permasalahan, dari suatu paragraf. Bukan paragraf saja, cerita. Cerita itu mempunyai alinea. Alinea tahu nggak alinea? Alinea itu adalah paragraf. Tahu nggak paragraf itu apa? Nggak tahu paragraf apa? Tahu nggak paragraf itu apa? Miss kasih contoh. Yang mana paragraf pertama? Ini sampai Pasifik kan? Paragraf kedua yang ini kan? Sering disebut paragraf atau alinea. Inilah dia alinea pertama dan alinea kedua. Itu yang disebut dengan paragraf. Jadi untuk mencari ide pokok dalam suatu cerita, cari apa sih inti permasalahan dari suatu paragraf. Cari apa masalahnya itu. Contohnya, si A dan si B melakukan sebuah
sebuah perdebatan. Mereka melakukan perdebatan karena mereka itu melakukan suatu perdebatan karena si A dan si B orang tuanya mengasih uang jajan tetapi tidak sebanding. Lebih banyak si A daripada si B. Coba tentukan apa inti permasalahan orang itu. Mengapa orang itu bisa berdebat? Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Kenapa? Iya, karena dibeda-bedakan. Karena uang jajan si A dan si B tadi tidak sebanding, iya kan? Kebanyakan si A. Itulah ide pokok deh. Cari apa inti permasalahan dari masalah orang ini. Mari kita tahu mencari ide pokok. Oke, kita lanjut. Kalimat utama dan kalimat penjelas dibaca. 1, 2, 3, mulai. Kalimat utama